Selamat hari Minggu Jemaat MDC Jakarta yang beribadah secara streaming. Kita bersyukur karena hari ini kita dapat beribadah bersama-sama dalam keluarga Masa Depan Cerah Jakarta. Kami mengingatkan semua jemaat untuk tetap melakukan protokoler kesehatan, memakai masker, sering mencuci tangan, hindari kerumunan, dan jaga kesehatan agar tidak tertular COVID-19 dan agar pandemi ini segera berakhir. Dan sebelum kita memulai ibadah, saya akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja kita. Iblis tidak akan pernah berdiam diri untuk mencobai orang-orang percaya tanpa kecuali. Itulah sebabnya kita harus waspada dan berjaga-jaga. Doa adalah salah satu cara agar kita tetap waspada dan berjaga-jaga. Ada 2 kegiatan doa yang dapat kita ikuti bersama. Morning Chapel yang diadakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 5 sampai jam 6 pagi melalui Zoom, dan doa di altar setiap hari Jumat pada jam 8 malam. Dalam doa di altar kita akan mendengarkan kesaksian dari orang-orang yang mengalami pertolongan Tuhan. Agar hidup Anda bermakna dan menjadi maksimal, milikilah keluarga rohani yang akan berjalan bersama-sama dengan Anda. Kesan adalah komunitas yang tepat untuk itu. Jika saudara belum tergabung dalam Kesan, hubungi Justina di nomor yang tertera di layar agar dapat dihubungkan dengan Kesan yang sesuai dengan saudara. Penyerahan anak dilakukan pada hari Jumat, 18 Februari 2022 jam 8 malam dalam acara Doa di Altar. Untuk pendaftaran, hubungi nomor yang tertera di layar. Terima kasih kepada jemaat yang terus mendukung program PSG atau Peduli Sesama Jemaat, sehingga sampai saat ini program ini masih terus berlangsung. Berikut laporan keuangan PSG selama 1 minggu terakhir. Telah dibuka pendaftaran kelas dasar kekristenan dan kelas hidup berjemaat untuk seluruh satelit. Kelas akan dimulai hari Selasa, 15 Februari 2022 jam 8 malam melalui Zoom. Hubungi nomor yang tertera di layar untuk informasi dan pendaftaran. Biaya pendaftaran Rp50.000. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan benih awal tahun, masih diberikan kesempatan untuk memberi selama bulan Februari 2022. Persembahan dapat ditransfer ke rekening BCA di nomor 17830080002 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru dan mohon mencantumkan kode BAT 2022. Sebentar lagi kita akan masuk dalam pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Catatlah hal-hal penting yang menginspirasi saudara agar dapat saudara pelajari kembali dan dapat saudara praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu, kita akan melakukan perjamuan kudus. Mohon siapkan roti dan anggur perjamuan di rumah saudara masing-masing. Dan kemudian kita akan memberikan persembahan sebagai bagian dari ibadah kita, baik persembahan umum, persembahan perpuluhan, dan persembahan misi. Demikian informasi untuk hari ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Ucap syukur Tuhan sebab kebaikan-Mu. Kau Allah yang setia di dalam kehidupan kami, Bapa. Jalan kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu, jalan keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru, sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu, Kau
pengorbananmu Tuhan. Karena pengorbananmu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Sungguh indah Tuhan, selamanya kami milik-Mu Bapa. Kami berserah kepada-Mu Tuhan. Engkaulah gembala kami, kekuatan kami. Kasih-Mu Tuhan. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu.
sebab Kau gembalaku. Kami percaya lewati lembah yang gelap, takkan pernah Kau tinggalkan. Amen. Thank you, Lord. Tak ada lembah gelap yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Yes, Lord. Tak ada lembah gelap yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Amen. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Shalom Jemaat MDC Jakarta. Hari ini kita beribadah secara full online
Oleh karena kita mau bekerja sama untuk memutus rantai penyebaran virus COVID yang varian Omikron yang sekarang sedang begitu luas menyebar di Indonesia. Kita percaya walaupun kita sedang beribadah online, itu tidak mengurangi esensi ibadah kita. Karena itu hari ini mari kita siapkan hati, kita mau mengambil bagian yang terbaik dari hadirat Tuhan, yaitu firman-Nya yang akan memberi kemenangan, menuntun kita, menjadikan kita pribadi yang senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa lebih dulu. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Satu kali lagi kami bisa beribadah kepadamu. Satu kali lagi kami bisa memberi telinga, hati, dan tangan kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Karena itu berbicaralah kepada kami. Urapi hamba-Mu yang tidak bisa melakukan apapun tanpa anugerah Tuhan. Dan urapilah anak-anak-Mu di rumah dimanapun mereka berada Tuhan. Supaya mereka Bapa bisa memahami firman ini dengan sederhana dan melakukannya dengan sederhana Tuhan. Seperti yang Kau kehendaki. Dan kami percaya firman yang sama yang mengubah dari tidak ada jadi ada. Dari gelap jadi terang. Dari kekacauan menjadi keteraturan. Firman yang sama yang akan mengubah kami hari ini di saat kami terima dengan penuh iman dan sukacita. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tema kita di bulan Februari ini adalah gear up, artinya adalah bersiap saudara. Kata gear up ini dipakai untuk bermacam hal. Bisa untuk persiapan mulainya sebuah produksi, persiapan mulainya sebuah usaha, bahkan persiapan mulainya sebuah transportasi atau perjalanan saudara. Coba kita bawa ini ke dalam konteks perjalanan atau penerbangan. Bayangkan kita adalah seorang pilot yang akan menerbangkan sebuah pesawat komersil saudara. Maka sebelum kita take off, lepas landas untuk berpindah dari sini ke sana ke destinasi, maka ada hal-hal yang harus kita siapkan atau kita sebut namanya gear up. Saudara, apa itu? Yang pertama, kita harus siapkan namanya rute. Rute itu bicara tentang destinasi, mau kemana akhir tujuan kita, dan titik-titik yang harus kita lalui sepanjang destinasi tersebut. Yang kedua, kita harus siapkan bahan bakar. Bahan bakar supaya kita jangan sampai kehabisan bahan bakar dan tidak bisa melanjutkan perjalanan di tengah jalan. Yang ketiga, kita harus mempersiapkan seluruh kelengkapan, tools, instrumen-instrumen yang ada supaya jangan ada yang gagal di dalam perjalanan. Kita siapkan supaya seoptimal dan sefit mungkin, saudara. Dan yang terakhir adalah kita harus menyiapkan kru. Tim yang bekerja bersama kita untuk sampai di dalam perjalanan. Demikianlah gear up atau persiapan sebelum kita memulai perjalanan. Nah demikian juga dengan Yosua. Kalau bulan lalu kita sudah belajar tentang bagaimana Yosua mendapatkan janji penyertaan Tuhan. His presence. Sehingga meyakinkan dia untuk move on. Dari masa lalu, dari musim yang sebelumnya, musim kepemimpinan Musa, menjadi musim kepemimpinan di mana dia sebagai pemimpin tertinggi dan dia hanya bisa mengandalkan Tuhan saja untuk memasuki sebuah tantangan baru dan harapan yang baru. Sama seperti Yosua yang bersiap untuk memasuki harapan baru tanah Kanaan. Tetapi pada saat yang sama ada tantangan yang baru, ada sungai Yordan yang deras dan terjal dan ada suku-suku raksasa yang menanti mereka, yang menduduki tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Demikian juga kita memasuki tahun 2022 ini. Kita masuki dengan harapan besar. Banyak sekali harapan besar yang kita tanamkan di tahun 2022 ini, saudara. Tetapi pada saat yang sama, harapan yang besar, di baliknya ada tantangan besar, challenge besar. Dan kita sudah mengalaminya. Justru di awal-awal Februari ini kita mengalami kembali saudara dengan penyebaran virus COVID varian Omikron ini. Saudara, kita percaya bahwa di balik setiap harapan besar pasti ada tantangan besar. Tapi jangan takut, kita punya Tuhan yang besar. Nah karena itu melanjutkan apa yang menjadi topik bulan lalu yaitu kehadiran Tuhan, Yosua meresponinya dengan bersiap diri. Tuhan menyatakan penyertaannya, kita menyatakan kepercayaan kita, iman kita kepada penyertaannya dengan cara menyiapkan diri. Sehingga Tuhan bisa membawa kita kepada jalan-jalannya. Yosua 1 ayat yang kedua dikatakan, hambaku Musa telah mati. Perhatikan saudara, yang mati itu Musa. Orang yang diandalkan oleh bangsa Israel selama ini. Orang yang terbaik.
Orang yang selalu bisa kita datang kepadanya untuk minta petunjuk dan yang lain sebagainya. Sesuatu pegangan kita, saudara, pegangan terbaik kita. Mati. Tetapi perhatikan, Musa mati, tetapi Tuhan tidak mati. Tuhan tetap ada dan Tuhan ingin melanjutkan dengan musim yang baru, dengan gaya yang baru bersama kita. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu, bersiaplah sekarang. Bagian kita bersiap. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Nah, ini janji Tuhan, saudara. Dan janji Tuhan tidak terjadi dengan sendirinya. Tuhan memberikan janjinya. Janji Tuhan adalah sebuah kesempatan untuk bisa menikmati segala kemaksimalan Tuhan. Tetapi kesempatan harus disambut dengan kesiapan. Karena kalau kita tidak siap, maka kesempatan itu akan hilang. Saudara, kalau saudara jalan-jalan ke Athena, saya juga belum pernah, saudara, tapi saya baca sebuah buku. Kalau kita jalan ke Athena, di situ ada banyak patung, saudara. Nah, salah satu patungnya disebut namanya patung Kairos. Kalau bahasa Inggrisnya disebut the Statue of Opportunity, patung kesempatan. Nah, kalau patung kesempatan, saudara, bisa dilihat di layar saudara. Patung kesempatan itu bentuknya adalah seperti orang dengan kakinya ada sayapnya supaya bisa terbang cepat. Tetapi yang uniknya adalah rambutnya di depannya panjang, kepalanya belakangnya botak. Kebalikan dari saya ya. Kalau saya depannya botak, belakangnya yang berisi, dia depannya panjang, menjulur panjang, belakangnya botak. Dia disebut patung opportunity. Apa filosofinya? Filosofinya bagi orang Yunani adalah seperti berikut. Adalah kesempatan itu seperti patung ini, digambarkan oleh patung ini. Hanya bisa disambut. Kalau kita sambut, kita gampang tarik rambutnya. Tapi kalau dia udah lewat, pass by, kita nggak akan sambut, nggak bisa tangkap. Kenapa? Kepalanya botak, licin, nggak bisa ditangkap, saudara. Demikian juga kesempatan. Kesempatan yang diberikan Tuhan lewat janjinya untuk menikmati segala kemaksimalan Tuhan, segala anugerah Tuhan. Tuhan menawarkan kesempatan. Bagian kita adalah kita harus sambut, bersiap diri menyambutnya, saudara. Kalau enggak, tanpa kesiapan, maka kita akan miss yang terbaik. Ada seorang pelari namanya Donovan Bailey, saudara. Dia adalah pelari dari Kanada yang sangat dibanggakan saat itu. Dia adalah orang pertama yang secara history menjadi world champion katanya. Karena dia menang pada saat yang sama, dia menang Olimpiade dan mendapatkan world record at the same time, saudara, pada saat yang sama. Nah, tahun 96 dia menjadi juara Olimpiade musim panas, saudara. Summer Olympic. Wah, dia dijagokan untuk nextnya, karena memang kalau pelari 100 meter, maka event terbesar mereka hanya satu-satunya adalah Olimpiade, saudara. So, dia dipersiapkan bertahun-tahun untuk Olimpiade itu. Lalu setelah selesai menang Olimpiade, maka dia disiapkan untuk Olimpiade selanjutnya. Nah, setelah 96 dia jadi juara, dia dipersiapkan untuk Olimpiade tahun 2000 di Sydney. Tetapi di tengah-tengah itu, saudara, tahun 96 juara, 2000 udah siap-siap nih, dia dipersiapkan. Tahun 98 dia main-main, saudara. Dia bukannya latihan lari, dia main-main basket, saudara. Dia main-main basket, saudara, dan di saat dia lagi lari-lari mundur ke belakang, tendon Achillesnya robek, saudara. Waktu tendon Achillesnya robek, dioperasi, walaupun bisa baik, tetapi itu membuat dia udah tidak maksimal lagi berlari. Dalam kesaksian, dalam wawancara, dia katakan, aku udah gak bisa, aku sudah seperti orang cacat yang gak bisa bertanding dengan orang yang tendonnya sempurna. Sejak itu karirnya menurun terus, dan sampai akhirnya dia hanya menjadi komentator di CBC, CTV, dan Eurosport, saudara. Jadi hanya jadi komentator. Saudara lihat, kesempatan akan sia-sia di saat kita nggak menyiapkan diri. Nah, Yosua menyiapkan diri. Yosua 1 ayat 3-5 dikatakan. Apa yang disiapkan Yosua? Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar ke sebelah matahari terbenam, semuanya akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan mendapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dia memiliki kesiapan visi. Dia siapkan visi, mimpi yang besar. Yang kedua, saudara, dia siapkan hati.
Yosua 1 ayat 6 kalau saudara baca sampai 9, Tuhan 3 kali berkata, karena visinya terlalu besar, maka apa yang harus kau lakukan? Kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kemudian selanjutnya dia menyiapkan dirinya, kelengkapan-kelengkapan yang harus dia bawa untuk memenangkan peperangan tersebut. Yosua 1 ayat 10, Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalani seluruh perkemahan dan perintahkan kepada bangsa itu demikian, sediakan bekal. Sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan untuk menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan. Selanjutnya setelah kesiapan diri, dia menyiapkan timnya. Ayat 12 dia ngomong, dia persiapkan, dia konsolidasi kepada suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manasye, saudara, yang telah punya tanah, telah dapat tanah. Nggak perlu nyebrang, mereka udah dapat tanah di situ. Dia bilang, yuk kita mau sama-sama satu hati, bersehati untuk memenangkan tanah di seberang sungai Yordan. Kalau udah dapat semua dan 9,5 suku lagi udah dapat bisa duduk tenang di situ, udah rest di situ, kamu baru boleh balik. Kita perang sama, kita nikmat bersama, saudara, kesiapan tim. Nah, ini yang dilakukan kesiapan. Bukankah ini sama dengan seperti yang disiapkan kalau seandainya saudara ingat, kalau kita menjadi pilot menyiapkan perjalanan itu, dia butuh mempersiapkan rutenya. Kesiapan visi, mau kemana, ada goal setting yang harus kita tetapkan untuk sebelum sampai ke visi itu. Dia harus siapkan bahan bakarnya. Bahan bakar dari perjalanan iman ini adalah kekuatan dan keteguhan hati. Yang ketiga, kita harus menyiapkan equipment, segala peralatan, supaya jangan sampai kita berhenti di tengah jalan karena kekurangan bekal, saudara. Yang keempat, kita harus siapkan kru, tim kita untuk memenangkan peperangan, karena kita nggak bisa memenangkan peperangan ini sendiri. Inilah yang akan kita bahas sepanjang bulan Februari. Yang pertama, kesiapan visi, be well planned, ini yang akan saya bahas sekarang. Yang kedua, kesiapan menjadi kuat dan teguh atau kesiapan hati, be strong and courageous. Yang ketiga adalah kesiapan diri, mempersiapkan diri supaya kita jangan sampai berhenti di tengah jalan, be prepared. Yang keempat, kesiapan tim atau kesatuan hati, be united di minggu terakhir. Saudara, mari kita lihat sama-sama, be well planned. Saudara, saat itu Tuhan menyampaikan kepada Yosua, ini gambaran besar apa yang kau akan dapatkan. Itu begitu besar, saudara. Kalau kita baca kayaknya biasa-biasa aja. Saudara lihat di layar itu ada peta yang saudara lihat. Saudara, itu besar banget bagi orang Israel saat itu. Dan karena itu begitu besar, maka Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. 3 kali, kayak seolah nggak percaya, kuatkan dan teguhkan, kuatkan dan teguhkan. Bukankah sudah kukatakan kuatkan dan teguhkan hatimu, saudara? Kok kayak Tuhan nggak percaya banget sama Yosua? Apakah Yosua ini orang lemah makanya harus diingatin terus? Saudara, salah. Yosua adalah orang yang paling kuat yang ada di Israel saat itu. Dia adalah panglima perangnya Musa. Musa berdoa, tetapi Yosua selalu berperang, memenangkan begitu banyak peperangan. Dia nggak pernah kalah. Dia selalu menang di sepanjang perjalanan sampai ke titik sungai Yordan itu, saudara. Dia adalah orang yang valiant, yang tangguh, saudara. Tetapi saudara, untuk orang setangguh Yosua aja, begitu melihat visi dari Tuhan, dia keder, saudara. Dia jiper sampai akhirnya Tuhan berkata, Tuhan yang bisa melihat hati, dia kata, kuatkan dan teguhkan, kuatkan dan teguhkan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara, dia melihat visi Tuhan, mau nggak mau, kita harus kembali kepada Tuhan untuk mendapatkannya. Nah, saudara, ada 4 ciri visi dari Tuhan. Saya mau mengundang seluruh jemaat MDC Jakarta. Belum terlambat di awal bulan ini, kita siapkan visi untuk tahun ini. Atau lebih tepatnya goal setting yang ingin kita alami bersama Tuhan sepanjang tahun ini. Miliki harapan yang besar yang untuk mendapatkannya, mau nggak mau, suka nggak suka, engkau harus berseru kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. 4 visi dari Tuhan menjadi guidance kita sebelum nanti di akhir kita akan lihat apa saja yang harus kita siapkan, goal setting apa saja yang harus kita isi sebagai visi kita di tahun ini. Oke? Yang pertama, saudara, ciri visi dari Tuhan. Yang pertama, visi itu lebih besar dari kekuatan kita. Visi itu harus lebih besar dari kekuatan kita, saudara. Sehingga, saudara, untuk mendapatkannya, kita mau nggak mau harus berseru kepada Tuhan. Ayat 9, 1 Korintus 2 ayat 9. Dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata,
dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Pertanyaan saya, saudara, kalau Tuhan udah menyediakan sesuatu yang begitu besar, apa yang belum pernah engkau lihat, belum pernah timbul dalam hati, belum pernah engkau dengar, kenapa engkau berharap terlalu kecil? Kalau ada orang yang bilang mimpimu terlalu besar, bilang sama orang itu, Tuhanmu yang terlalu kecil. Kenapa? Karena Tuhan yang besar seharusnya memampukan kita untuk berani bermimpi yang besar, karena Tuhan yang berfirman seperti itu. Jangan mimpi terlalu kecil, saudara. Mimpi yang besar bersama Tuhan, supaya untuk mendapatkannya kita tiap hari saudara bergantung penuh kepada Tuhan. Yesaya 10 ayat 15 bilang gini, di saat kita udah berhasil nanti, kalau kita sadar bahwa tangan Tuhanlah yang membuat berhasil. Yesaya 10 ayat 15. Adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya? Atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya? Seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya, dan seolah-olah tongkat mengangkat orangnya yang bukan kayu. Saudara, di ayat ini jelas dikatakan, kapak setajam apapun, kalau nggak ada yang gerakin, dia nggak akan bisa nebang pohon. Gergaji sekuat apapun, kalau nggak ada yang menggunakannya, maka dia tidak akan bisa membangun rumah yang semegah apapun, saudara. Demikian juga, saudara, setajam apapun pemikiran saudara, sehebat apapun, sekuat apapun, saudara, kalau nggak ada yang menggunakannya, nggak ada yang memakai, bukan karena bukan Tuhan yang memakainya, saudara nggak akan bisa apa-apa. Apabila kita telah sadar bahwa visi yang diberikan Tuhan jauh lebih besar dari kekuatan kita, sehingga untuk mendapatkannya kita pasti harus mengandalkan Tuhan. Ini menuntun kita kepada poin yang kedua. Ciri visi dari Tuhan adalah visi dari Tuhan pasti memuliakan Tuhan. So, saudara, nggak mungkin kita visinya adalah saya makin kaya, jadi orang paling kaya. Visi kaya saya adalah supaya saya punya istri paling cantik. Visi kita semuanya hanya masalah-masalah hal yang duniawi, sama sekali tidak memuliakan Tuhan, saudara. Saya mau katakan, bukan berarti kaya tidak bisa memuliakan Tuhan, bukan berarti punya istri cantik tidak memuliakan Tuhan, tetapi coba kita cek apakah itu untuk ambisi pribadi kita atau memang itu untuk memuliakan Tuhan. Karena tujuan hidup kita memuliakan Tuhan. Yesaya 43 ayat 7 bilang gini, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan karena kita diciptakan untuk kemuliaan, kita apa? Yang kubentuk dan juga kujadikan, kata Tuhan. Kita dibentuk oleh Tuhan. Wow, satu yang akan memuliakan Tuhan adalah di saat kita bisa dibentuk, bersedia dibentuk sepanjang perjalanan menuju visi tersebut. Kita menjadi tambah pribadi yang tambah sabar, menjadi pribadi yang tambah beriman, menjadi pribadi yang tambah bermurah hati, dibentuk, dijadikan. Karena tidak ada yang bisa memuliakan Tuhan selain sikap atau value hidup kita yang excellent. Matius 5 katakan seperti berikut, hendaklah setiap orang melihat terangmu yang bercahaya di hadapan semua orang, sehingga semua orang yang melihatmu melihat perbuatan baikmu atau perbuatanmu yang excellent dan memuliakan Bapa di sorga. Ciri yang ketiga dari visi dari Tuhan adalah visi dari Tuhan tidak meniadakan perencanaan manusia. Jadi kalau kita udah dapat visi dari Tuhan, ini yang Tuhan taruh di hati saya, ini kegelisahan atau kerinduan yang Tuhan taruh di hati saya. Tetapi saudara, itu membuat saudara berpikir, ya udah, kalau dapat ya dapat, syukur. Kalau enggak ya udah. Itu saudara penganut aliran takdir, saudara. Saudara percaya takdir, saudara. No, saya tidak percaya dengan yang namanya takdir, saudara. Saudara, Tuhan bilang seperti ini, Yakobus 4 ayat 13, saudara. Dikatakan, saat itu Yakobus pengen menasihati umat Kristen saat itu di Yerusalem. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu apa saudara? Lenyap. Kami mau ini, kami mau itu, kami mau ini, kami mau itu. Kita berencana, saudara, itu nggak bagus. Tetapi kalau gitu, saudara berkata, kalau gitu ya udah nggak usah berencana, serahkan aja sama Tuhan, mengalir aja. Salah juga, ayat 15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ini dan itu yang dimaksud adalah apa, saudara? Perencanaan. Kami akan berbuat ini dan itu, jikalau hanya Tuhan berkehendaki.
Saya tidak mau menggunakan kata melibatkan Tuhan. Karena siapakah kita melibatkan Tuhan yang besar? Tetapi saya mau katakan, rencana kita harus masuk dalam rencana Allah yang besar. Kita minta Tuhan memasukkan kita di dalam agendanya yang besar. Seluruh perencanaan-perencanaan, visi kita, mimpi kita, harapan kita di sepanjang tahun ini, kita minta Tuhan masukkan di dalam puzzle rencana Allah yang besar. Sehingga dengan demikian, saudara, kita akan menjadi menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Nah ini saudara, itu dia tidak meniadakan perencanaan manusia. Nah perhatikan saudara, seringkali yang menjadi batasan dari pencapaian janji Tuhan bukanlah dari pihak Tuhan, melainkan dari pihak manusia sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya begini saudara, seringkali Tuhan ingin membangkitkan umatnya, membangkitkan kepercayaan dan iman umatnya kepadanya dengan cara memberikan keleluasaan bagi umatnya untuk berharap. Karena pengharapan kita menunjukkan seberapa besar kepercayaan kita kepada Dia. Contoh, kepada Abraham, Tuhan gak berkata ini jadi milikmu, ini jadi milikmu. Tuhan berkata seperti berikut, negeri yang akan kuberikan kepadamu dalam Kejadian 13 ayat 14-15. Sejauh matamu memandang, itulah negeri yang aku siapkan kepadamu. Jadi negeri yang didapatkan oleh Abraham tergantung seberapa jauh Abraham bersedia memandang. Dia bisa melihat dengan mata iman. Yang lain saudara kepada Yosua, tadi kita baca ayatnya di Yosua pasal 1 ayat 3 dikatakan, setiap tanah yang kau injakkan, aku akan berikan kepadamu. Tuhan ingin lihat mau sejauh mana engkau akan bersedia melangkah. Engkau yakini bahwa firmanku ini berlaku untukmu. Dan kenyataannya Tuhan udah menyiapkan begitu banyak. Tetapi dalam Yosua pasal 13 dan Yosua pasal yang 18, Yosua gak pernah mencapai. Bukan karena Tuhan gak ngasih, tetapi dia udah terlalu capek, terlalu lelah dan terlalu tua untuk melangkahkan kaki lagi saudara. Karena dia berlambat-lambat bersama orang Israel. Sehingga akhirnya saudara yang dia dapatkan tidak sebanyak apa yang telah Tuhan siapkan. Raja Yoas dalam 2 Raja-Raja 13 ayat 16 sampai 19. Raja Yoas saat itu saudara didatangi oleh Nabi Elisa. Dan Nabi Elisa berkata, ambil anak panah itu, pukulkan. Saat itu dalam konteks mereka sedang berperang melawan tentara musuh. Lalu Yoas imannya cuma 3 kali saudara. Dia pukul 3 kali saudara panah itu. Dan Nabi Elisa marah. Kenapa cuma 3 kali? Kenapa imanmu cuma 3 kali menang? Karena cuma 3 kali kau pukul, cuma 3 kali engkau menang melawan tentara musuh. Seharusnya kau pukul lebih saudara. Dengar baik-baik. Seringkali Tuhan ingin melibatkan kita, memunculkan kita. Dia nggak membatasi harapan kita. Dia katakan, ayo berharap yang besar. Karena di saat kita berharap, pengharapan kita, apa yang kita harapkan, menunjukkan seberapa besar kita mempercayai orang yang kita harapkan. Amin saudara. Yang keempat ini menuntun kepada yang keempat saudara. Ciri visi dari Tuhan. Visi dari Tuhan tidak tercapai dengan sendirinya, melainkan harus diresponi dengan kesiapan dan tindakan iman. Bagian kita persiapkan diri. Kita nggak tahu itu kapan datang. Bagi orang yang mempersiapkan diri, maka kesempatan dari Tuhan, saudara, janji dari Tuhan, visi dari Tuhan, itu kita anggap sebuah kesempatan. Tapi bagi orang yang gak mempersiapkan diri, maka janji Tuhan menjadi kesempitan. Dari mana kita bisa lihat itu Pak? Mari kita lihat. Saudara, Daud telah mempersiapkan diri sekian lama untuk menghadapi beruang dan singa. Dia siapkan diri untuk menggembala, untuk membela kawanan dombanya. Di saat dia diperhadapkan suatu hari untuk membela umat Allah dari cemoohan Goliat, saudara. Orang Israel semua anggap Goliat adalah kesempitan, saudara. Masalah besar. Bagi Daud, kesempatan. Karena tanpa Goliat, Daud gak akan punya kesempatan untuk masuk istana raja. Saudara lihat, bagi orang yang telah mempersiapkan diri, kesempitan itu jadi kesempatan, saudara. Wow, Esther juga, saudara. Bagi raja yang perfeksionis, saudara, dia anggap itu, orang anggap itu kesempitan. Dia menganggap itu kesempatan. Ini kesempatan. Maka dia bersedia memberi diri, mempersiapkan diri 1 tahun lamanya. 6 bulan diminyaki mur. Minyak mur itu minyak untuk
untuk membalur orang mati, saudara, supaya tidak bau mayat, saudara. 6 bulan lamanya supaya nggak ada sisa-sisa bau kampungnya, saudara. Lalu 6 bulan selanjutnya diminyaki, direndam minyak kasai, saudara. Terus dan minyak-minyak rempah yang lain supaya dari kulitnya nggak usah pakai parfum, udah harum. Dan tepat pada waktunya ada kesempatan. Orang lain ketemu raja, bahaya, bisa mati, saudara, kalau raja nggak berkenan. Tetapi saat itu kesempatan itu dipakai Esther yang telah bersiap diri. Kesempitan jadi kesempatan, dia masuk dan raja berkenan, dia jadi raja dari negara terbesar saat itu, saudara. Dan dia bisa menyelamatkan bangsanya, umat Yahudi, saudara, dari genocide saat itu. Wow! Demikian juga, saudara, kalau kita nggak mempersiapkan diri, kesempatan itu jadi berbahaya, kita anggap itu menakutkan. Tetapi orang yang telah menyiapkan diri, kita bisa melihat itu sebagai sebuah kesempatan. Dari Tuhan, kesempatan dari Tuhan itu bentuknya kayak ombak. Saudara bayangin ombak nggak, saudara? Ombak datang bagi seorang server, seorang peselancar yang telah menyiapkan diri, maka dia datangin ombak, dia sambut ombak itu, saudara. Dia sambut, dia datangin berenang-berenang ke arah ombak itu. Karena dianggap ini kesempatan untuk diangkat tinggi oleh si ombak. Tapi bagi orang yang nggak mempersiapkan diri, nggak bisa berenang, nggak bisa surfing, dia lari dari ombak itu. Dan kalau dia nggak lari, maka dia anggap itu ancaman, saya bisa terseret ombak atau tenggelam. So, mari, bagian kita menyiapkan diri, bagian Tuhan adalah memberi kita kesempatan. Oke, nah sekarang kita kembali kepada intinya. Apa yang harus kita, visi apa yang harus kita siapkan? Saya mengundang saudara untuk menyiapkan goal setting. Setiap tahun sejak saya muda, saya membiasakan diri memiliki yang namanya, bareng-bareng anak-anak muda juga saya pimpin zaman dulu waktu memimpin anak muda, ada namanya adalah namanya Tree of Hope atau Wall of Hope, di mana kita menuliskan secara detail apa yang menjadi harapan kita, apa yang iman kita Tuhan akan kerjakan tahun ini. Setiap tahun di awal tahun kita mengadakan seperti itu. Nah, saudara, hari ini saya mau mengundang bikin goal setting dengan ciri-ciri visi yang telah saya sampaikan tadi. Dalam bidang apa? Dalam 5 aspek. Aspek pertama, miliki goal setting dalam area yang pertama, F yang pertama, faith atau keimanan. Mungkin itu bisa bentuknya, saya mau sepanjang tahun ini menyelesaikan 1 Alkitab. Atau ada disiplin rohani yang saya mau mau jalankan, berpuasa seminggu sekali. Saya mau jadi orang yang, saya mau lepas dari keterikatan saya akan dosa ini. Saya tahu ada kebiasaan buruk yang membuat saya nggak bisa untuk saat teduh. Saya mau meninggalkannya. Apa goal saudara? Tuliskan secara spesifik goal untuk faith. Yang kedua, goal untuk family. Pastikan saudara punya goal untuk family. Family ini atau keluarga kita ini mau dibawa kemana? Saudara, saya mau ada perdamaian di keluarga saya, nggak berantem, nggak pecah lagi. Saya mau, kalau keluarga saya udah nggak pecah, saya mau jadi harmonis. Saya mau minimal di dalam sebulan sekali kami akan keluar bersama dan lain sebagainya, saudara. Ada goal-goal yang seperti itu yang saudara usahakan, ceburkan diri untuk mengusahakannya. Yang ketiga adalah F, yang ketiga adalah friendship, atau saya menyebutnya juga komunitas. Pastikan apa yang menjadi goal saudara terhadap komunitas atau pergaulan saudara. Saya mau menjadi pemimpin kesan tahun ini, saya akan siapkan diri ke situ. Atau saya kejauhan pemimpin kesan, saya mau menjadi orang kesan yang aktif, yang mendukung. Atau saya mau memiliki accountable partner, orang yang saya ceritakan masalah saya dan saya bersedia dikoreksi oleh dia. Tektokan untuk saling mengingatkan satu dan lain sebagainya, saudara. Apa? Yang keempat, apa goal setting terhadap fitness, F yang keempat. Kebugaran. Apakah mungkin turun berat badan 10 kilo? Atau makan lebih sehat? Atau whatever it is, saudara. Saudara tuliskan goal saudara dalam masalah fitness. Dan yang terakhir, yang kelima adalah goal di dalam finance. Apa goal saudara di dalam keuangan saudara? Mungkin ada 3 hal yang perlu kita bicarakan dalam masalah keuangan. Bikin goal seputar masalah EMG, saudara, gampang. Earning. Gimana mendapatkannya? Adakah jalan-jalan baru untuk mendapatkan keuangan supaya saya punya sumber daya yang lebih besar untuk bisa memberi kepada sesama? Earning, bagaimana mendapatkannya? Kemudian M, managing. Adakah goal-goal yang harus saya set supaya bisa memanage keuangan saya lebih baik? G
adalah giving. Bagaimana saya cara budaya memberi saya? Apakah saya sudah cukup murah hati? Karena Tuhan selalu berfirman. Firman Tuhan tentang keuangan selalu masalah ketiga ini. Yaitu bagaimana earning, bagaimana mendapatkan, bagaimana managing, dan bagaimana giving. Kalau saudara siapkan itu, ambil selembar kertas saudara di rumah saudara, tuliskan dan tempelkan di tempat di mana saudara paling gampang lihat. Atau mungkin masukkan di dompet saudara dan yang lain sebagainya. Pastikan saudara mengarahkan diri dan berkomitmen untuk menuju ke arah visi atau goal tersebut yang kita telah buat. Oke, saya akan tutup saudara. Saudara, Tuhan itu adalah Allah yang selalu menghargai kesiapan umatnya. Makanya Tuhan berkata kepada Yosua, aku akan memberikan segala hal ini, yang besar banget ini, tapi bagianmu bersiap diri. Saya akan tutup dengan cerita ini. Pada tahun 2010, saya mengalami satu mental breakdown lah sedikit saudara, karena gagal menikah saat itu saudara. Karena saya gagal menikah, saya sempat kecewa sama Tuhan, kecewa sama diri sendiri, kecewa sama mantan tentu saja, dan kecewa sama apa saudara, sama pelayanan saudara. Gara-gara pelayanan nih saya begini gitu ya. Masa orang yang nggak kenal Tuhan aja bisa menikah, kok saya enggak? Itu goal saya dulu saudara, menikah umur 27 tahun saudara. Tapi ternyata gagal saudara. Jadi saya sempat kecewa saudara. Tetapi Tuhan memulihkan saya dan mengembalikan harapan saya. Harapan apa? Bukan harapan untuk menikah lagi sama seperti yang dulu saudara. Saya harapan, tadi dulu gagal nikah, sekarang kembalikan harapan untuk menikah. Enggak saudara. Apa harapan yang Tuhan berikan? Tuhan baharui, murnikan harapan saya. Harapan saya adalah saya ingin menjadi pribadi single yang berkualitas di hadapan Tuhan. Sejak saat itu Tuhan menuntun saya untuk belajar. Tahun 2010 saya belajar yang namanya singleness. Topik singleness. Apa itu singleness? Keutuhan secara pribadi. Nggak double. Sama kayak pemain bulu tangkis single. Kalau dia punya lawan yang berat saudara, dia nggak bisa nangis dan berkata, ya aku butuh temen nih soalnya lawanku terlalu berat. No, orang pemain single yang main sendiri saudara. Kita bisa maksimal. Dengan kata lain saya katakan, married or not married yet, saya mau punya single forever. Single itu utuh, satu, nggak half, nggak setengah saudara. Saya nggak punya istilah belahan jiwa. Jiwa saya nggak kebelah-belah. Jiwa saya satu. Saya berikan untuk Tuhan. Saya pelajarin itu. Saya belajar lewat pengalaman, lewat buku, lewat pengertian-pengertian dari hamba-hamba Tuhan. Dan akhirnya saya kembangkan sendiri. Dan singkat cerita, saudara, di saat saya mengembangkan itu, saya merasa utuh secara pribadi single, saudara. Dan tahu nggak saudara? Saya nggak cari-cari lagi pasangan saat itu, tapi yang saya lakukan adalah seperti ini. Saya bukan mencari pasangan yang terbaik, tetapi menjadi orang yang terbaik di hadapan Tuhan. Dan singkat cerita, bonus yang terbesar tentu saja adalah saya diberikan pasangan yang terbaik, saudara saat ini, yaitu Sheila. Saudara saya yang ternyata punya, begitu pertama kali ketemu, kami diskusi ngobrol-ngobrol, dia ternyata punya pendapat yang sama tentang keutuhan, menjadi pribadi yang utuh di dalam Tuhan. Ada nggak ada pasangan, kita harus bisa tetap maksimal sama Tuhan. Seperti itu saudara. Ternyata punya value yang sama dan yang lebih besarnya, karena saya mempersiapkan diri kepada materi itu, saya bisa ngobrol materi ini tentang singleness ini selama seminggu penuh. Dan karena itu saya diundang saudara pergi ke Bali untuk mengajar di komunitas sana, pergi ke Tondano, kemana-mana saudara saya ngajar untuk masalah ini. Dan saya pergi bahkan ke bangsa-bangsa. Saya pergi ke Australia karena materi ini. Saya diundang ke sana untuk bicara selama seminggu penuh. Sudah 2 kali saya diundang ke sana, saya mau diundang lagi tapi lagi masalah nih tidak memungkinkan secara COVID dan yang lain saudara. Tetapi saudara, perhatikan saudara, di saat saya sharing di sana saudara, saya bisa bicarakan tentang kehidupan saya. Jadi berkat bagi banyak banget orang, bangsa-bangsa. Sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan. Saya kira materi ini, value ini hanya untuk saya aja supaya saya bisa hidup baik, hidup benar, jadi single yang berkualitas. Saudara, ternyata enggak. Tuhan pakai itu jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Sehingga orang-orang sekarang dari berbagai bangsa yang datang ke tempat di mana saya mengajar, saudara, mereka punya value itu. Mereka punya istilah baru dalam kehidupan mereka. Single forever. Mari kita lihat sama-sama saudara, bagaimana, kemana, sejauh mana Tuhan akan membawa kita. Bagian kita menyiapkan diri,
bagian Tuhan membawa kita sampai kepada seluruh genap janjinya. Ya, apa yang belum pernah kau lihat, apa yang belum pernah kau dengar, dan apa yang belum pernah timbul dalam hatimu, itu yang Tuhan sediakan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hamba-Mu selesai menyampaikan firman, tapi biar firman ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi penyemangat bagi kami, memantik harapan yang baru dalam hati kami. Musa telah mati. Masa lalu, segala apa yang kami pegang di masa lalu telah selesai. Saatnya kami memulai perjalanan iman yang baru di musim yang baru bersama Tuhan. Dengan goal-goal setting yang baru, dengan harapan-harapan yang baru. Karena kami percaya Tuhan menyertai dan Tuhan disenangkan lewat visi ini. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman, tapi biar Tuhan terus menjamah kami, terus berbicara dalam hati kami, sehingga firman ini menjadi kemenangan bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan segera memasuki perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah sebuah sakramen, yaitu upacara kudus, untuk mengingat kematian Yesus di atas kayu salib. Dilambangkan dengan roti dan anggur, yaitu tubuh dan darah Kristus yang terpecah dan tercurah bagi kita, menggantikan segala kutuk dan hukuman yang harusnya kita tanggung. Dan oleh karena pengorbanannya di atas kayu salib, Dia membereskan maut. Kita tidak perlu mengalami maut. Dia juga membereskan terhadap segala penyakit dan kelemahan tubuh. Dan Dia juga membereskan kita dari kutuk. Mari sama-sama kita angkat tubuh Kristus ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita imani ini adalah tubuh Kristus. Tubuh yang terpecah-pecah menggantikan hukuman yang harusnya kita tanggung. Tangan kita yang berbuat dosa, tapi tangannya yang dipaku. Kaki kita yang melangkah ke tempat yang tidak baik, tapi kakinya yang dipaku, dan seterusnya. Dia menggantikan kita dengan pengorbanan tubuhnya. Sama-sama kita makan sebagai bentuk persekutuan kita dengan tubuhnya. Dalam nama Yesus. Kita angkat cawan kita lebih tinggi dari kepala kita sebagai bentuk penghormatan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ini adalah darah Kristus yang olehnya kita dihidupkan kembali. Darah yang menebus segala dosa kita. Darah yang tercurah, yang menjadikan kita saudara. Darah yang mengalir di saya dan saudara semua adalah darah yang sama, yaitu darah Kristus yang menjadikan kita anak-anak Allah. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi perseteruan oleh karena kita satu di dalam Kristus. Dan dengan meminum ini, firman Tuhan katakan, kita juga terikat dalam satu perjanjian untuk memberitakan kematian Kristus yang indah, yang menebus dosa dunia sampai kedatangan yang kedua kali. Mari sama-sama kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu yang Kau berikan buat kami. Sekarang kami merdeka Tuhan. Merdeka dari dosa, merdeka dari maut. Dan kami katakan bagi yang dalam penyakit, sakit penyakit, sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-bilur Yesus telah menyembuhkannya. Kami percaya ada kuasa di dalam darah-Mu Tuhan.
Kuasa yang bukan hanya memulihkan kami, tapi kuasa yang membangkitkan kami untuk memiliki hidup yang baru di dalam Tuhan. Kami sambut pengorbanan-Mu dan kami mau bukan hanya mati untuk Tuhan, tetapi hidup untuk Tuhan. Karena kami telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita praktekkan apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan. Dan juga saya mengucap syukur di mana kita sudah melakukan ibadah celebration of giving minggu yang lalu. Seluruh jemaat membawa persembahan benih awal tahunnya sebagai satu ungkapan syukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya, atas berkatnya di sepanjang tahun 2021. Dan juga sebagai satu iman kepada Tuhan bahwa sepanjang tahun 2022 Tuhan juga akan selalu menyertai kita dan memberkati kita. Bagi Bapak Ibu yang belum berkesempatan untuk membawa persembahan benih awal tahun, masih dibuka kesempatannya sampai akhir bulan Februari. Kini tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita pada hari ini. Bapak Ibu bisa menyiapkan terlebih dahulu untuk persembahan yang akan diberikan dan saya akan memimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami dan juga segala berkat yang sudah Tuhan berikan. Saat ini kami mau memberikan persembahan kami kepada Tuhan dan biarlah Engkau menerimanya sebagai satu persembahan yang menyenangkan bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Dan saya akan berdoa, namun sebelumnya melihat situasi COVID yang sedang naik pada hari-hari ini, biar setiap kita jangan takut, jangan gentar. Hadapi dalam perlindungan Tuhan, kita percaya Tuhan menyertai kita. Dan yang penting, tingkatkan imunitas tubuh kita dengan konsumsi vitamin secukupnya, istirahat, jemuran matahari, olahraga secukupnya, sehingga daya tahan tubuh kita semakin meningkat. Dan kita akan berdoa supaya Indonesia bisa segera mengalami herd immunity atau imunitas massal. Baik, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu kalau Tuhan sudah memimpin ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa buat bangsa Indonesia, khususnya dalam menghadapi situasi COVID yang sedang melonjak pada hari-hari ini. Kami tetap percaya bahwa Indonesia di dalam perlindungan Tuhan. Kami doa supaya proses vaksinasi bisa berjalan dengan lancar di seluruh daerah di Indonesia dan tercapai imunitas massal, herd immunity di Indonesia. Dan kami bisa segera melewati masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur kepadamu untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi setiap jemaat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati jemaat-Mu di dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam rumah tangga mereka, dan dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Perlindungan dan penyertaan Tuhan selalu menyertai jemaat-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkatlah kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Biar kiranya berkat daripada Allah Bapa dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus yang akan memberikan kepada kita kekuatan, keberanian, hikmat, dan pertolongannya akan selalu menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya berkata, Amin.